Di sebuah benua bernama Westeros, terdapat 7 kerajaan yang berdiri di bawah kendali Raja Ironstone di King Landing atau ibu kota Westeros. Salah satunya adalah kerajaan Winterfell yang dingin. Di sana, ketika angin utara menghembuskan kabut tipis di antara pepohonan, terdapat seorang gadis cantik bernama Arya Stark. Dia adalah anak dari Raja Winterfell yaitu Ned Stark dan juga Catelyn Stark. Dia diam-diam meninggalkan tempat duduknya. Tak peduli tatapan pengasuh yang selalu mengingatkannya untuk duduk manis sebagai seorang lady yang harus menjaga tata krama. Sementara itu dari kejauhan ia melihat Bran atau adik kecilnya berjuang mengangkat busur. Sementara terlihat di sana Jon Snow atau kakak tirinya tersenyum kecil sambil memberi petunjuk. Namun sebelum siapapun menyadari, Arya sudah berdiri di belakang mereka, mengambil satu anak panah lalu menarik tali busur dengan percaya diri seolah itu adalah bagian dari dirinya. Panah itu melesat lurus melewati angin, menancap tepat pada sasaran yang gagal mengenai bidikan Bran, membuat Jon terbahak dan Bran mengerutkan kening. Aksi spontan itu terjadi karena Arya tak pernah cocok dengan batasan atau sopan santun yang dipaksakan kepadanya. Dan setelah itu dari kejauhan, Ned Stark memperhatikan kejadian tersebut. Sebuah momen kecil yang perlahan membuatnya sadar bahwa putri bungsunya tak akan pernah bisa hidup dalam kerangka seorang lady seperti kebanyakan gadis bangsawan lainnya. Where's Arya? Sansa? Beberapa waktu setelah kegaduhan kecil di halaman, Arya duduk di sebuah ruang makan besar di Winterfell, bersanding dengan Sansa atau kakaknya ini yang tampak sempurna. Rambutnya disisir rapi, baju wolnya bersih tanpa noda, dan setiap kata-katanya manis seperti yang diharapkan seorang calon istri raja suatu hari nanti. Namun, Arya tidak bisa duduk diam. Di tengah obrolan persiapan kedatangan keluarga veteran, ia memandang Sansa dengan campuran kagum dan jengkel. Kagum karena kakaknya selalu terlihat begitu anggun, tapi jengkel karena semua itu bukan dunia yang ia inginkan. Your Grace. Do you think Joffrey will like me? Ketika Sansa kembali memamerkan ambisinya tentang masa depan yang gemerlap di ibu kota, Arya memutar mata dan menarik napas panjang, merasa seolah semua orang di ruangan itu menekan dirinya untuk menjadi seperti kakaknya. Karena perbedaan inilah, hubungan Arya dan Sansa mulai tampak retak untuk pertama kalinya. Ini menjadi awal dari sebuah jarak emosional yang kelak membawa mereka ke perjalanan masing-masing sebelum akhirnya kembali saling bertemu. King takes what he wants. From one end or the other, it'll be a miracle. Di pagi yang berkabut di luar gerbang Winterfell, ketika rombongan kerajaan bersiap meninggalkan utara, Jon Snow yang akan meninggalkan Winterfell untuk menjadi Night Watch menghampiri Arya dengan langkah ragu namun penuh kehangatan. Udara dingin membuat napas mereka berubah menjadi uap, tetapi suasana di antara keduanya terasa lebih hangat dari biasanya. Jon mengeluarkan sebuah pedang mungil yang ia sembunyikan di balik jubahnya, ringan, tipis, dan sangat pas untuk tangan Arya yang lincah. Ini untukmu, ujarnya, dengan senyum yang hanya muncul ketika ia bersama adik-adiknya. Arya menggenggam pedang itu dengan mata berbinar, seolah dunia yang selalu menahannya tiba-tiba membuka satu pintu baru yang selama ini ia impikan. Jon memberinya nama Needle, sebuah gurauan lembut tentang betapa Arya benci menjahit. Dari momen itu, Arya merasa seakan ia akhirnya diberi izin untuk menjadi dirinya sendiri, bukan bayangan sebagai seorang lady. Needle bukan hanya senjata, ia adalah simbol sejati diri Arya, sebuah bagian dari dirinya yang akan menemaninya hingga akhir perjalanan panjangnya. Do you like the balance? I think so. I'm going to miss you. Sansa can keep her sewing needles. Beberapa waktu kemudian, Arya berlari-lari kecil di tepi sungai Trident bersama teman barunya yaitu Misha, si putra tukang jagal. Mereka bermain pedang kayu sambil tertawa. Namun, suasana riang itu berubah ketika Joffrey yang sedang lewat bersama Sansa melihat permainan mereka. Joffrey mencela Misha
dan mulai mengancamnya menggunakan pedang bajanya sendiri. Arya yang melihat ketidakadilan itu langsung melemparkan pedang kayunya kepada Joffrey dan menubruknya tanpa ragu. Nymeria, serigala kesayangannya, datang menerjang dan menggigit lengan Joffrey. Teriakan Joffrey memecah suasana tenang di King's Road. Dan meski Arya berhasil melarikan diri, ia tahu konsekuensi dari tindakan itu akan menghampirinya. Ketika malam tiba, Arya dan Nymeria bersembunyi di hutan yang dipenuhi cahaya rembulan pucat. Arya menggenggam bulu-bulu lembut serigalanya sambil menahan napas cemas, sadar bahwa tentara kerajaan sedang mencari mereka. Karena takut Nymeria akan dibunuh sebagai hukuman, Arya dengan tangan gemetar mengusir sahabatnya itu, melemparkan batu kecil agar Nymeria mau pergi meski hatinya hancur. Nymeria menatapnya sejenak, tapi lama, penuh pengertian sebelum akhirnya berlari ke kegelapan. Momen itu menjadi luka pertama yang benar-benar meninggalkan bekas dalam hidup Arya, membuatnya mengerti bahwa dunia tidak ramah bagi mereka yang berani melawan. Setelah Nymeria menghilang, Arya ditangkap dan dibawa kembali ke rombongan kerajaan. Namun, kisah pahit itu tidak berhenti di sana. Keesokan harinya ketika kabar menyebar tentang serangan terhadap Joffrey, Sansa berbohong untuk mendapatkan simpati calon raja yang ia kagumi. And tell it true. It's a great crime to lie to a king. I don't remember everything. God! Lady wasn't there! You leave her alone! Tetapi pukulan terbesar datang ketika Ned menerima laporan bahwa Micha ditemukan telah tewas, dibantai oleh The Hounds atas perintah Joffrey. Arya tak mengatakan apapun, hanya menunduk dengan rahang mengeras. Di hari tragedi itu, sebuah daftar dendam mulai terbentuk secara diam-diam dalam hati Arya. Daftar nama yang kelak menjadi kompas kelam yang membimbing langkahnya di dunia yang lebih brutal dari apapun yang pernah ia bayangkan. Get the girls settled in. I'll be back in time for supper. Setelah semua kejadian itu, singkat cerita rombongan akhirnya mencapai gerbang King's Landing yang panas dan bising, kontras dengan dinginnya Winterfell yang Arya rindukan. Karena Ned atau ayah Arya resmi diangkat menjadi Hand of the King, Arya dan Sansa harus tinggal di sana untuk menimba ilmu sebagai calon putri kerajaan. Mereka tinggal di istana megah yang penuh intrik dan penuh bahaya tersembunyi. Go to your room. We'll speak later. Don't you like it? Di sore hari yang lembut di King's Landing, Arya berdiri sendirian dengan needle di tangannya. Dunia baru ini terasa asing, terlalu bising, terlalu licik, dan terlalu jauh dari Winterfell yang ia rindukan. Namun di tengah kekacauan itu, Arya kembali melakukan satu hal yang selalu membuatnya merasa hidup, yaitu mengayun pedang. Gerakannya masih kaku dan tidak teratur, tapi tekad di matanya begitu jelas, sehingga ketika Ned diam-diam melihatnya dari pintu, ia akhirnya memahami bahwa putri kecilnya tidak bisa dikurung dalam aturan dunia bangsawan. Karena itu, Ned mengambil keputusan yang akan membentuk masa depan Arya, yaitu ia mencari seseorang yang bisa mengajarinya cara bertarung dengan cara yang benar. Sansa was dragged before the king and queen. I asked my kids to practice with me. It's yours. Hingga akhirnya tibalah pada hari latihan. Arya melihat sosok pria berambut ikal, bermata gelap tajam, dan berpostur ringan namun penuh percaya diri. Dia adalah Syrio Forel. Ia memperkenalkan dirinya dengan aksen Brevosi yang khas dan sikap yang membuat Arya langsung fokus. Ia mengambil needle dari tangan Arya, memeriksanya dengan gerakan luas seolah sedang menilai bagian dari dirinya sendiri. Lalu ia mengembalikannya dengan senyum tipis. Tanpa banyak bicara, pelatihan dimulai. That is the grip. Beberapa hari kemudian, kabar duka menyelimuti seluruh Westeros. Raja tertinggi mereka, yaitu Robert Baratheon, telah meninggal karena insiden ketika tengah berburu hewan. After I'm dead.
Arya kembali menuruni tangga batu setelah selesai berlatih bersama Shiryo. Namun, angin panas dari pelataran istana terasa berbeda, seolah membawa tanda bahaya. Dari kejauhan, ia melihat pasukan kerajaan berlarian, dan teriakan memotong keheningan yang biasanya menyelimuti ruang-ruang istana. Saat Arya mendekat, ia menyaksikan pasukan Lannister yang dipimpin oleh Ser Mirren menyerbu para penjaga Stark. Kekacauan itu terjadi karena Ned Stark baru saja menantang Cersei dengan kebenaran mengenai asal-usul Joffrey, yang membuat sang ratu merobek wasiat Robert Baratheon dan menuduh Ned sebagai pengkhianat. A piece of paper. Arya yang terjebak di tengah hiruk-pikuk hanya bisa bersembunyi sambil melihat ayahnya ditangkap. Di tengah kepanikan, Shiryo mendorong Arya menjauh, melindunginya dari pasukan Lannister yang kini telah menguasai seluruh istana. Beberapa hari kemudian, King's Landing dipenuhi bisik-bisik gelisah, dan Arya yang kini tampak seperti anak gelandangan karena berusaha bersembunyi, terdorong oleh rasa takut dan harapan untuk mencari ayahnya. Dari kerumunan rakyat, ia melihat Ned Stark dibawa naik ke panggung eksekusi. Sansa menangis di samping keluarga kerajaan, memohon agar ayah mereka diberi ampunan. Namun, Joffrey, anak dari almarhum Raja Robert, yang kini tengah dinobatkan sebagai raja, dengan suara dinginnya yang seiringan dengan angin sore, memberikan perintah yang mengubah hidup Arya, yaitu potong kepalanya. Tepat ketika pedang besar terangkat, Euron dari Night's Watch menarik Arya dari belakang, memaksa wajah kecil itu untuk menjauh dari tragedi yang akan menghantuinya sepanjang hidupnya. Jeritan Sansa, sorakan rakyat, dan suara pedang memecah udara. Semua bercampur menjadi awan kelabu yang menutup masa kanak-kanak Arya untuk selamanya. Setelah eksekusi itu, Euron menyeret Arya masuk ke lorong-lorong sempit di belakang Battleship, menjauhkannya dari kerumunan yang masih gaduh. Arya ketakutan, gemetar, dan hampir tidak bisa berbicara. Tapi Euron memahami bahwa waktu mereka tidak banyak. Ia memotong rambut Arya hingga pendek, mengotori wajahnya dengan debu, dan menyuruhnya menyimpan namanya rapat-rapat. No one asks an orphan too many questions. Half of them would turn you over to the king quick as spit for a company. 20 this time. Arya Stark, putri bungsu dari Winterfell, telah lenyap, digantikan oleh seorang anak laki-laki kurus bernama Aery. Meski ia tidak mengerti sepenuhnya, Arya tahu bahwa penyamaran ini adalah satu-satunya jalan untuk hidup. Dan di balik kepedihan itu, perlahan mulai tumbuh sesuatu yang lebih gelap, sebuah tekad untuk bertahan dan ingatan terhadap wajah-wajah yang membuat keluarganya hancur. Setelah itu, Arya mengikuti Euron untuk menuju rombongan Night's Watch yang bersiap meninggalkan King's Landing. Malam itu, langit tampak berat, seakan ikut berduka atas nasib keluarga Stark. Meski ketakutan masih melekat di wajahnya, tatapan Arya kini menyimpan sesuatu yang baru, kemarahan yang sunyi, dan janji yang hanya ia katakan pada dirinya sendiri, bahwa ia tidak akan pernah menjadi korban lagi. Setelah melarikan diri dari King's Landing, Arya mengikuti rombongan kecil yang dipimpin oleh Euron, berjalan menyusuri jalan berbatu menuju barat. Senja hari itu jatuh perlahan, mewarnai langit hingga jingga muram yang seolah ikut merasakan duka Arya. Rambutnya yang kini dipotong pendek membuatnya tampak seperti anak laki-laki, dan Euron menyuruhnya memakai nama baru, yaitu Arya. Di antara para tawanan yang dikirim ke The Wall, Arya berusaha menyembunyikan suaranya, gerak-geriknya, bahkan cara ia memandang dunia. Meski ia tahu ini demi keselamatannya dari prajurit Lannister yang masih memburunya. Perlahan, Arya merasa bagian dari dirinya sudah mulai memudar, seperti jejak kaki yang hilang ditelan debu jalanan. This man has the honor to be. What are Gold Cliffs doing so far from... If I wanted to. Or manners. And I chose not to.
Ketika rombongan beristirahat di sebuah gubuk kosong yang ditinggalkan warga, Arya bertemu sosok yang kelak menjadi salah satu sahabat terpentingnya yang bernama Gendry, seorang anak pandai besi berwajah tegas yang juga dikirim Yoren menuju The Wall. Dan itu adalah pertama kalinya Arya merasa sedikit tenang sejak meninggalkan ayahnya. Tanpa banyak bicara, Gendry memperhatikan bahwa Arya tidak sepenuhnya seperti anak laki-laki lain, tetapi alih-alih untuk mengungkit, ia hanya tersenyum kecil dan kembali bekerja membersihkan helmnya. Sejak saat itu, Arya merasakan sebuah kenyamanan baru, bahwa di antara semua orang-orang asing ini, ada seseorang yang mengamatinya bukan dengan kecurigaan, tetapi dengan pengertian. All that about cocks, I should never have... Setelah perjalanan panjang bersama rombongan Yoren, ketenangan singkat itu telah hancur, karena inilah yang terjadi. Where's these sons of ours? Huh? Everyone out! Have that time! Give me that shit! Tiba-tiba pasukan Lannister menyerang mereka di pinggir Riverland. Bau asap dan darah memenuhi udara, dan dalam hiruk-pikuk itu, Arya tertangkap bersama beberapa anak lain yang selamat. Mereka digiring ke Harrenhal, sebuah benteng raksasa yang seolah menyimpan jeritan masa lalu di dinding-dinding hitamnya yang retak. Setibanya di sana, Arya menyaksikan tahanan dipilih satu persatu untuk disiksa, hanya untuk memaksa mereka mengaku hal yang tidak mereka ketahui. What are you doing? You see anyone helping? Take it off! Take it! Stop! Please stop! No! Suara teriakan yang menggema di halaman membuat tubuh kecil Arya bergetar. Namun, ia masih menundukkan kepala, memaksa dirinya tetap diam agar tidak ikut menjadi korban berikutnya. Dari hari-hari penuh ketakutan itu, ia belajar bahwa perang tidak hanya dimainkan oleh prajurit, tetapi juga oleh rasa kejam yang tumbuh di alam hati manusia. Namun, nasib Arya berubah ketika tim Lannister tiba di Harrenhal dan melihatnya menyamar sebagai seorang anak laki-laki kurus yang tampak lebih pintar dari anak kecil lain. Dengan tatapan tajam yang seolah menembus kebohongan, Tywin menjadikannya pelayan pribadinya. Setiap hari Arya menyajikan makanan, menuang anggur, dan berdiri di sudut ruangan mendengarkan percakapan para bangsawan. From some sleep. As I think you would, Reginald. He is not going to fail. We've underestimated the Stark boy for too long. Suasana ruangan selalu penuh rencana, kecurigaan, dan kabar perang yang berjalan ke segala arah. Walaupun menahan ketakutan, Arya justru belajar banyak dari meja itu. Bagaimana para penguasa berpikir, mengapa perang terjadi, dan betapa rapuhnya hidup rakyat kecil di tengah permainan kekuasaan. Dan yang paling berbahaya, Arya harus menjaga wajahnya untuk tetap tenang setiap kali Tywin berusaha membaca siapa dia sebenarnya. They call him the young wolf. Anyone can be killed. They say he can turn into a wolf himself when he wants. Di tengah hiruk-pikuk benteng yang kelam, Arya bertemu kembali dengan Jagan Hijar, tawanan misterius yang pernah ia selamatkan dari penjara gerobak ketika rombongan Yoren terbakar. Jagan dengan mata kehijauannya yang tenang mengingat keberanian kecil itu. Di sebuah lorong gelap saat angin membawa bau logam lembab dari dinding, ia berterima kasih dengan cara yang tidak pernah Arya bayangkan. Seorang gadis telah menyelamatkan 3 nyawa, dan karenanya 3 kematian adalah miliknya. Kalimat itu membuat Arya tersentak, seperti sedang diberi pedang tak terlihat yang mampu mengiris siapapun yang ia pilih. Setelah itu, Arya mulai memahami apa arti hadiah 3 kematian. Dengan hati yang dipenuhi dendam, ketakutan, dan keberanian yang tumbuh pelan-pelan, ia menyebut nama pertamanya, seorang penjaga Lannister yang menyiksa tawanan tak bersalah. One who tortures everyone. A man needs a name. You should practice right. Go out there! Go and see where it comes from! Ketika pria itu ditemukan tewas tanpa suara, Arya merasa dunia telah berubah sedikit saja, bahwa keadilan dapat terwujud meski melalui jalan gelap. Nama kedua ia pilih lebih hati-hati, menyadari setiap pilihan punya konsekuensi. Dan ketika nama itu jatuh tepat seperti batu ke dalam sumur, Arya menyadari bahwa ia kini memegang sesuatu yang nyaris seperti sihir, kemampuan menentukan hidup dan mati hanya dengan memilih kata.
Namun kemudian ketika Arya menyebut nama ketiga untuk menyelamatkan dirinya dari perangkap Lannister, ia mulai mengerti bahwa kekuatan seperti itu bukan tanpa beban. Meski Jaqen menepati janjinya dengan cara-cara yang tidak terlihat, Arya merasakan getaran aneh di dadanya, perpaduan antara kepuasan dan rasa takut terhadap apa yang tengah ia lakukan. Di Harrenhal, Arya merasakan untuk pertama kalinya betapa tipis batas antara keadilan dan balas dendam. Dan meski ia masih seorang anak, jalan suram yang menantinya perlahan mulai membentuk dirinya menjadi sesuatu yang jauh dari gadis kecil Winterfell yang dulu memegang needle dengan tangan gemetar. If this is not part of our bargain, Fine. Jack and Hagar. a girl must obey. A girl will obey. Di pagi yang muram di luar dinding Harrenhal, Arya, Grandy, dan juga Hot Pie berjalan menjauh dari benteng yang selama berminggu-minggu menjadi penjara sunyi bagi mereka. Namun, sebelum mereka bisa terlalu jauh, seorang lelaki muncul begitu saja dari balik pepohonan. Jaqen H'ghar, sosok misterius yang sudah mengubah hidup Arya tanpa ia sadari. Kemunculannya terasa seperti bayangan yang menolak hilang, membuat Arya refleks meraih pedang kecilnya. Ketika Arya mendekat, Jaqen memandangnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Dengan suara tenang, ia mengakui bahwa utang di antara mereka belum sepenuhnya lunas. Meskipun ia sudah memberi Arya 3 nyawa sebagai balasan atas nyawa yang ia selamatkan. Jaqen kemudian menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar perlindungan. Sebuah jalan baru jauh dari perang keluarga Stark dan intrik Westeros, menuju Braavos, kota di seberang laut tempat orang-orang bertopeng menjalani seni membunuhnya yang hampir seperti sihir. Namun, sebelum Arya bisa menolak atau menerima, Jaqen melakukan sesuatu yang membuat dunia seolah berhenti berputar. Ia mengusap wajahnya dan kulitnya berubah, tulang pipinya bergeser, mata berubah warna, dan dalam sekejap ia menjadi orang yang benar-benar berbeda. Birdsdale. Vala Morghulis. Jaqen is dead. Ia akhirnya menyadari bahwa Jaqen bukan hanya lelaki ramah yang pandai menghilang. Ia adalah bagian dari kelompok aneh yang bisa meninggalkan identitas kapanpun mereka mau. Seolah wajah hanyalah topeng yang bisa ia lepas dan ia ganti. Ia tahu bahwa jalan itu kini telah terbuka untuknya. Jalan menuju House of Black and White, tempat orang-orang seperti Jaqen mempelajari seni membunuh tanpa identitas. Di sebuah hutan yang mulai pulih setelah musim dingin, Arya, Granny, dan juga Hot Pie melanjutkan pelarian mereka tanpa tujuan pasti, selain menjauh dari musuh manapun. Angin membawa aroma tanah basah, seolah mengingatkan Arya bahwa dunia masih luas meski perang mengepung setiap sudutnya. Namun, perjalanan mereka terhenti ketika sekelompok pria misterius bertudung coklat muncul dari balik pepohonan. Mereka bergerak cepat, namun tidak sekejam pasukan Lannister. Mereka menawan Arya dan kawan-kawannya, tetapi dengan cara yang jauh lebih manusiawi daripada yang Arya sangka. You go on down the road. Generous. You're a dangerous person. What friends? The fat one to your left and the lad. 3 young ones on the run. Kelompok itu memperkenalkan diri sebagai Brotherhood Without Banners, sebuah kelompok rakyat jelata yang memilih melindungi yang tertindas ketimbang tunduk pada bangsawan manapun. Setelah itu, Arya dibawa ke penginapan tua yang dipenuhi bau asap dan roti hangat, tempat ia bertemu dengan seorang pendeta aneh bernama Taros of Mine. Meski tampak seperti pengelana biasa dengan janggut acak dan mata cerah, ia memiliki cara bicara yang membuat Arya merasa aman, seolah ia sudah bertahun-tahun memperhatikan dunia tanpa pernah kehilangan harapan. Mereka tidak memperlakukan sebagai tawanan penuh ancaman. Justru mereka memberinya makan, mengajaknya bicara, dan memperlakukannya seperti anak yang tersesat di tengah perang. Bagi Arya yang sudah terlalu sering melihat kekejaman orang dewasa, keramahan itu terasa hampir janggal, tetapi pada saat yang sama menenangkan. A pretty prize, lads.
Namun, kemudian di sebuah lembah berangin, Arya akhirnya bertemu pemimpin sejati Brotherhood, yaitu Beric Dondarrion, seorang kesatria yang pernah dikirim Ned Stark untuk membawa keadilan di Riverland sebelum perang mengubah segalanya. Keberadaannya membuat Arya terdiam. Ia tidak menyangka bahwa ternyata masih ada orang di Westeros yang memegang nama ayahnya dengan hormat. Do I frighten you, child? Sure. Just once. He was a good man. Ned Stark. Saat malam turun dari hutan Riverland, Arya memisahkan diri dari Brotherhood yang kini mulai menjadi dari tujuannya. Langkahnya cepat, penuh gelisah, seakan ia tak bisa lari menuju keluarganya hanya dengan kemarahan dan tekad. Namun di balik gelap pepohonan, yaitu adalah Sandor Clegane Lihan. Ia menangkap Arya dengan mudah, menahan tangannya sebelum ia sempat kabur. Meski ketakutan melintas di wajah Arya, Lihan tidak menyakitinya. Ia justru mengatakan bahwa ia mengenalinya sebagai putri dari Ned Stark dan ia berencana membawa Arya ke ibunya untuk mendapatkan tebusan. Don't worry, they're still. I'm not afraid. Of course you are. Beberapa hari kemudian, ketika mereka mendekati Twins, udara terasa berat dan penuh tanda yang tidak pernah mereka pahami. Burung gagak berterbangan rendah dan aroma asap samar terbawa angin. Dehan yang terbiasa hidup di medan perang mulai curiga bahwa sesuatu telah terjadi. Karena itu, ia menyuruh Arya tetap diam dan dekat dengannya. Namun, suara jauh dari dalam kastil seperti teriakan, dentingan senjata, dan keriuhan kacau membuat langkah Arya terhenti. Di sepanjang jalan, prajurit Frey yang mabuk darah tertawa dan menyeret tubuh-tubuh musuh yang tak lagi bernyawa. Ketika Arya mendengar percakapan mereka, kebenaran menamparnya seperti badai. Ibunya, Catelyn Stark, dan kakaknya, Robb Stark, telah dibantai dalam Red Wedding. Karena berita itu, sesuatu di dalam hati Arya pecah untuk kedua kalinya sejak kematian Ned Stark. Dendam yang selama ini ia bawa seperti bara kecil berubah menjadi api yang tak lagi bisa dipadamkan. Ketika ia melihat seorang prajurit Frey yang berlagak bangga membicarakan mata Arya berubah dingin. Bukan kemarahan yang meledak, tapi kebencian yang tenang dan mematikan. Ia berjalan mendekati tanpa suara, mengambil kesempatan ketika prajurit itu lengah. Lalu itu adalah Frey pertamanya. Pembunuhan yang muncul bukan dari panik atau ketakutan, melainkan keputusan penuh kesadaran. Di bawah langit kelabu yang menyelimuti Riverland, Arya dan Dehan meninggalkan Twins tanpa kata. Walaupun Dehan tetap bersikap dingin, ada kilatan rasa iba dalam tatapannya. Ia tahu rasa kehilangan seperti apa yang bisa mengubah seorang selamanya. Udara sore terasa suram, dan dari kejauhan tampak sekelompok prajurit Lannister berisik dan tertawa di bawah langit yang memerah. Ketika Arya masuk ke penginapan, dunianya seakan berhenti. Di sana duduk Polyver, lelaki yang dulu merampas pedang mungilnya yang bernama Needle dan membunuh temannya Lumi. Arya mendengarkan mereka berbicara sambil menunggu momen yang tepat, dan ketika kekacauan kecil terjadi, ia bergerak seperti bayangan. Dengan suara rendah, ia mengulang kalimat Polyver dulu. Sebuah ironi yang pedih lalu menusuknya tepat di tenggorokan. Arya meraih kembali Needle dengan genggaman yang sangat mantap. Setelah itu ia menaiki kuda bersama Dehan. Kini dengan wajah yang dingin namun tenang, seolah jati dirinya sebagai petarung akhirnya kembali dari tidur panjang. Beberapa hari berikutnya, perjalanan mereka melalui bukit-bukit berbatu dan desa-desa yang sudah lama ditinggalkan mengubah hubungan mereka itu menjadi lebih rumit. Dehan dengan gaya bicara yang kasar dan jujur tanpa ampun mengajari Arya bahwa bertahan hidup bukan soal kehormatan,
melainkan soal kecerdikan dan kekuatan. Ia menunjukkan bagaimana memilih lawan, kapan harus berbohong, dan kapan harus lari. Sebagai balasan, Arya memperlihatkan sisi dirinya yang keras kepala namun penuh ketelitian. Ia berlatih dengan needle tiap pagi. Ketika mereka tiba di dekat Vale, udara terasa lembab oleh embun pagi dan aroma rumput basah. Di sanalah mereka bertemu Brienne of Tarth, perempuan berzirah yang mengaku mengembara untuk melindungi putri-putri Catelyn Stark. Arya yang sudah terlalu sering dihianati oleh orang dewasa, ragu kepada kebaikan Brienne. Namun sebelum ia sempat mengambil kesimpulan, adu mulut Brienne dan The Hunt berubah menjadi pertarungan brutal. Pedang besar Brienne menghantam batu, saling berbenturan dengan kekuatan liar yang membuat tanah bergetar. Ketika Brienne akhirnya berhasil menjatuhkan The Hunt, tubuh besar itu menghantam tanah keras dan tak mampu bangun lagi. Brienne memanggil-manggil Arya dengan panik, tetapi Arya memilih bersembunyi, menolak ikut siapapun. Karena perjalanan bersama The Hunt membuatnya yakin satu hal, ia tak mau lagi menjadi beban atau titipan siapapun. Setelah Brienne pergi, Arya keluar perlahan dan mendekati The Hunt yang terbaring di tanah. Tubuhnya penuh luka parah dan wajahnya berlumur darah. Untuk pertama kalinya, The Hunt berbicara dengan suara lemah, bukan sebagai pemburu gila atau penjaga brutal, tetapi sebagai seorang manusia yang lelah. Ia memohon agar Arya menghabisi nyawanya. Ia menyebut Mecha, ia memaki dirinya sendiri, dan ia mencoba memancing kemarahan Arya agar ia mau melakukan apa yang ia sendiri tidak mampu lakukan. Namun, Arya hanya menatapnya dengan mata yang sulit ditebak, campuran penolakan, balas dendam, dan rasa kehilangan yang tak pernah ia akui. Tanpa sepatah kata pun, Arya merogoh kantong The Hunt dan mengambil uangnya. Lalu ia pergi meninggalkan pria yang selama berbulan-bulan menjadi temannya yang paling jujur. Keputusannya itu menjadi babak baru. Ia kini sepenuhnya berjalan sendirian, tanpa laki-laki besar yang pernah melindungi dirinya. Kill me. Setelah itu, Arya berjalan ke pelabuhan, mengikuti suara ombak yang memukul dinding-dinding kayu besar. Senja mengantarkan angin asin dan udara dingin yang menusuk kulit. Namun, Arya melangkah dengan mantap. Ia mendatangi seorang kapten kapal, memperlihatkan koin Brevos yang diberikan Jagan Hitcher dahulu, lalu menancapkan kata yang hanya dimengerti oleh orang-orang tertentu. Kapten itu menunduk hormat, bukan kepada Arya sebagai anak kecil, tetapi kepada simbol yang ia bawa, sebuah tanda bahwa dunia besar di luar Westeros sudah menunggu. Ketika kapal mulai bergerak menjauh, Arya menatap daratan yang lambat laun telah mengecil. Ia meninggalkan semua yang ia kenal, keluarganya yang telah tiada, tanah kelahirannya, dan sisa-sisa masa kecilnya. The old times, whenever Bravo stood in danger. It's just a statue. Dimulailah bab berikutnya, perjalanan seorang gadis Stark menuju seni pembunuhan yang jauh lebih gelap dari apapun yang pernah ia bayangkan. Begitu tiba di Brevos, Arya melangkah ke dalam House of Black and White, sebuah kuil sunyi yang dinginnya seperti menyerap semua suara dunia. Di sana, ia tak langsung disambut sebagai murid, melainkan sebagai calon yang harus membuktikan kesiapannya meninggalkan seluruh masa lalu. Setiap hari, ia membersihkan lantai dan merawat mayat-mayat yang dibawa para penduduk, sambil perlahan memahami bahwa kematian adalah satu-satunya hal yang diterima tanpa syarat oleh Manifest Code. Ia belajar berbohong, belajar mendengarkan, bahkan belajar mengendalikan wajahnya sendiri seperti topeng yang bisa diganti. Namun kemudian, The Wife, gadis kejam yang menjadi ancaman, terus mengujinya dengan pukulan kayu dan hinaan sampai Arya mulai merasakan identitas lamanya terkikis seperti debu. Her ears, her nose, her tongue.
But she's ready to become someone else. Namun perjalanan gelap itu berubah ketika Arya melihat Sir Murintran tiba di Braavos, orang yang bertanggung jawab atas kematian Shiro Forel. Tanpa bisa menahan dendamnya, Arya mengikuti lelaki itu ke sebuah rumah bordil dan membunuhnya dengan cara yang kejam, menusuk matanya sebelum menghabisi nyawanya. Tindakannya itu melanggar aturan paling penting bagi Faceless Man. Tidak ada pembunuhan atas dasar keinginan pribadi. Karena itu, Jaqen menyentuh wajah Arya dengan air dari sumur kematian, membuat penglihatannya menghilang seketika. Now a debt is owed. And to someone, the faces are as good as... What's happening? Hari-hari berikutnya, Braavos yang penuh warna berubah menjadi dunia gelap yang hanya dipandu suara, aroma, dan langkah kaki. The Wife memukulnya tanpa ampun dalam latihan-latihan brutal di jalanan. Namun, justru karena itu, Arya mulai menemukan ketajaman baru, pendengaran yang lebih dalam, intuisi yang lebih tajam, dan tekad yang semakin keras. Meskipun ia buta, ia perlahan belajar melihat dunia dengan cara yang berbeda. Setelah Arya membuktikan ketabahan barunya, penglihatannya kembali. Namun, dendam The Wife tak pernah padam. Ketika Arya memutuskan untuk menyelamatkan seseorang menjadi target Faceless Man, The Wife diperintahkan memburunya hingga mati. Maka, pada suatu malam, ketika langit Braavos gelap dan lampu minyak bergoyang tertiup angin, perburuan itu mencapai puncaknya. Arya berlari melalui pasar, lorong-lorong sempit hingga akhirnya terjebak di ruangan kecil tempat ia memadamkan semua cahaya. Di dalam kegelapan total itu, ia mengingat pelajaran Shiro Forel, melihat dengan telinga, dan membiarkan dirinya menjadi satu dengan ritme ruangan. Saat langkah The Wife mendekat, Arya bergerak cepat seperti bayangan. Satu tebasan needle menembus udara dan sunyi pun kembali. Setelah itu, Arya membawa wajah The Wife ke Hall of the Fist dan menyatakan kebenaran yang telah lama ia pendam. A girl is Arya Stark. Ia menolak menjadi no one, menyebabkan jalannya berpisah dari kuil yang mencoba menghapus dirinya. Setelah meninggalkan House of Black and White, Arya kembali ke Westeros sebagai sosok yang jauh lebih gelap, lebih tenang, dan lebih mematikan. Ia menuju Riverland, tempat luka terbesar dalam hidupnya bermula. Di sana, ia menyelinap masuk ke dapur Kastil Frey dengan mengenakan wajah salah satu pelayan. Ia membunuh dua putra Welder Frey, memasak tubuh mereka menjadi pay, dan mempersembahkan hidangan itu pada Welder sendiri di ruang makannya yang hangat namun sangat mencekam. Ketika lelaki tua itu baru menyadari apa yang ia makan, Arya membuka wajah samarannya dan menunjukkan jati dirinya. Dengan senyum kecil yang dingin, ia menyayat tenggorokan Welder Frey sama seperti ibunya dulu disayat. Down at you as you die. Malam itu menjadi awal legenda baru, seorang gadis dengan banyak wajah yang menutup satu demi satu daftar dendamnya. Beberapa saat kemudian, di sebuah aula besar yang diterangi api perapian House Frey, Arya berdiri memakai wajah Welder Frey, menyambut para lelaki Frey seolah-olah itu tuan rumah yang karismanya sudah lama mati. Angin malam Riverland menggetarkan jendela, tetapi suara tawa para Frey justru memenuhi ruangan, hingga Arya dengan nada halus namun menusuk mengajak mereka bersulang. Racun yang ia campurkan merayap bekerja dengan cepat, membuat satu persatu tubuh para Frey telah tumbang. Sementara wajah Arya yang sebenarnya muncul dari balik masker magis itu. Tak ada amarah berlebihan, hanya ketenangan seorang gadis yang menutup bab kelam keluarganya. Setelah itu perjalanan panjang ke utara membawa Arya kembali ke tanah kelahirannya yang bersalju, tempat Winterfell berdiri dengan keheningan yang penuh kenangan. Para penjaga gerbang hampir tak mengenalinya. Seorang gadis kecil yang dulu lari-larian kini kembali sebagai bayangan kematian yang berjalan. Namun begitu ia bertemu Sansa di dalam kastil, senyum kecil yang lama hilang akhirnya muncul, meski masih dibalut dengan rasa asing karena jarak waktu dan luka hidup masing-masing.
need better guards. Tak lama kemudian, Bran yang hampir tanpa emosi juga menyambut mereka. Di musim dingin yang menggigit itu, keluarga Stark yang tersisa bersatu kembali. Tapi, kini masing-masing membawa beban yang jauh lebih berat daripada perpisahan dahulu. You came home. I saw you at the crossroads. Meski demikian, kebersamaan itu terganggu oleh bisikan halus seseorang yang selama ini bermain di balik layar. Littlefinger, pria yang selalu tersenyum samar sambil merangkai jebakan dari bayang-bayang. Ia mencoba menanamkan keraguan di antara Arya dan juga Sansa, memancing ketegangan lewat suara lama dan kenangan yang dipelintir. Arya yang telah menempa diri di antara wajah-wajah palsu bisa mencium manipulasi itu, tetapi ia membiarkan permainan kecil itu berjalan, menunggu saat yang tepat. Sementara itu Sansa tampak bimbang, namun diam-diam menyusun potongan kebenaran yang ditebarkan Bran, hingga semua rekayasa Littlefinger terkuak jelas. I write to you today with heavy heart. Our good King Robert is dead. Karena semua kepingan itu akhirnya bersatu, sebuah pengadilan dadakan digelar di aula tua Winterfell, tempat angin utara membawa rasa dingin yang menyerupai ketegasan. Littlefinger mencoba membela diri dengan kata-kata manis yang dulu sering menyelamatkannya. Namun, kali ini suaranya memecah di antara kebenaran yang dibacakan Bran tanpa ragu. Ketika Sansa menjatuhkan vonis, Arya melangkah maju dengan lift plate miliknya. Dalam sekali tebas cepat, ia mengakhiri hidup orang yang telah memecah belah keluarganya sejak awal perang. I protected you. Protected me. When I'm trying to understand a person's motives, I play a little game. Setelah eksekusi itu, Arya dan Sansa berdiri di atas tembok Winterfell, memandang hamparan salju yang tak berujung. Untuk pertama kalinya sejak lama, mereka tak lagi merasa seperti dua serigala yang terpisah. Musuh lama telah tumbang, keluarga sudah menguat, dan masa depan meski penuh ancaman dari utara, tampak lebih jelas. Di antara angin dingin, Arya merasakan bahwa ia bukan lagi No One, bukan pula gadis kecil yang pernah kabur dari kerajaan, namun ia adalah Arya Stark dari Winterfell dan dunia sudah memahami artinya. Ketika Arya kembali melangkah di halaman Winterfell, salju yang turun pelan menyelimuti kastil seolah menyiapkan dunia untuk kedatangan kematian itu sendiri. Di antara pasukan yang berdatangan, ia bertemu Grandy, teman lama yang kini menjadi pandai besi kuat dengan bau logam dan bara di sekelilingnya, dan menemukan The Hunt duduk di dekat api kecil. Seperti biasa dengan wajah masam yang ia banggakan, pertemuan dua jiwa keras ini tidak diwarnai pelukan atau sapaan manis, hanya tatapan saling mengukur yang berubah menjadi percikan hormat tersembunyi. The Hunt menyindir kebiasaannya, muncul dari kegelapan, sementara Arya membalas dengan ketenangan yang justru membuatnya tersenyum kecil. Meski tak diucapkan, keduanya tahu bahwa pertempuran besar akan mempertemukan lagi sisi-sisi lama hubungan mereka, perlindungan, konflik, dan rasa saling memahami yang tak pernah ingin mereka akui. Namun kemudian, suasana berubah ketika Arya bertemu Beric Dondarrion di bawah nyala obor yang berkedip. Sosok berjubah itu memberikan pengingat bahwa perang yang akan datang bukan sekedar pertempuran politik, tetapi benturan antara cahaya dan kegelapan. Tatapan Arya tidak goyah sedikit pun. Ia pernah melihat kematian dari dekat berkali-kali, tetapi kini ia berhadapan dengan wujud kematian dalam bentuk pasukan mayat hidup. Momen itu menegaskan tekadnya. Ia akan bertarung bukan hanya karena dendam, tetapi karena rumahnya dan keluarganya berdiri di belakangnya. Pertempuran melawan para White Walker pun tiba. Semua pasukan dari 7 kerajaan di Westeros telah bersatu.
Arya bergerak seperti bayangan yang terlepas dari dunia manusia. Di lorong-lorong sempit yang dipenuhi kabut dingin dan teriakan prajurit, ia mengingat setiap gerakan yang pernah diajarkan oleh Shiryu Forel. Langkah seiringan angin, serangan secepat kilatan mata. Ketika White terus muncul dari kegelapan, Arya melengkapinya dengan ketenangan para Facelessmen, memanfaatkan pendengaran, sentuhan, dan intuisi yang ia asah saat buta di Breakfast. Setiap serangannya tepat sasaran, dan setiap napasnya adalah bukti bahwa seluruh masa lalunya telah menyiapkannya untuk malam yang terasa seperti akhir dari segala harapan. Namun, singkat cerita kemudian, ketika Winterfell hampir runtuh oleh gelombang mayat hidup, Arya berlari menembus taman para dewa yang diterangi cahaya biru dingin dari Night King. Brienne duduk diam di bawah pohon, seolah dunia tidak sedang runtuh, dan di hadapannya berdiri sang musuh utama, makhluk yang dingin yang bisa memutuskan harapan siapapun. Melihat raksasa kematian itu mendekati Brienne, Arya menerjang dari kegelapan dan keberanian yang lahir dari luka-luka lama. Dan dalam sekejap, inilah yang terjadi. Ia menusukkan belati itu ke perut Night King, memecahkan keheningan malam menjadi ledakan retakan es yang mengakhiri seluruh pasukan maut. Dan hanya dengan satu hembusan napas, Arya Stark telah menyelamatkan dunia. Beberapa hari kemudian, pertempuran kembali pecah di King's Landing. Penyebabnya adalah Daenerys yang akan balas dendam. Nah, buat kalian yang pengen nonton full versi Daenerysnya, bisa cek link di kolom komentar ya guys. Lanjut. Setelah kemenangan itu, Arya menyaksikan Daenerys membakar King's Landing, kota yang dulu menyimpan rasa sakit masa kecilnya. Ia memasuki reruntuhan dengan wajah diselimuti debu dan kesedihan. Kemudian berdiri di dekat The Hunt untuk memintanya mundur dari niat membunuh Cersei. Kata-kata The Hunt yang keras namun jujur memotong hatinya, bahwa balas dendam hanya akan membuatnya berakhir seperti dirinya, hampa, kesepian, dan dikuasai oleh amarah. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Arya melepaskan obsesi yang selama ini menuntunnya dan membiarkan Cersei menemukan takdirnya sendiri tanpa tangannya. Keputusan kecil itu menghadirkan perubahan besar dalam diri Arya. Setelah api padam dan kota menjadi debu, Arya berjalan di antara puing-puing, melihat dunia yang ditinggalkan dalam perang. Dari wajah-wajah dan ketakutan dan kehidupan yang hancur, ia menyadari bahwa dendam tidak pernah menjadi akhir yang membahagiakan untuk siapapun. Ia mulai mempertanyakan siapa dirinya tanpa daftar nama, tanpa bayangan kematian yang selalu berada di pundaknya. Dan di bawah langit kelabu yang berangsur cerah, Arya memutuskan untuk mencari tujuan baru, tujuan yang tidak ditentukan oleh darah maupun masa lalu. Pada hari terakhir ketika para Stark muncul menata hidup masing-masing, Arya berdiri tegak di geladak sebuah kapal kecil yang siap berlayar ke barat, ke wilayah yang tidak pernah terlukis di peta manapun. Ia menatap Sansa, Jon, dan juga Bran dengan ketenangan yang tak pernah ia miliki dulu. Tidak ingin menjadi seorang lady ataupun pembunuh, pikirnya, sambil menatap luas lautan yang memantulkan langit biru muda. Dengan kru yang loyal dan keberanian yang hanya dimiliki mereka yang telah menghadapi kematian, Arya memulai perjalanan menuju ujung dunia. Banyak yang menganggapnya legenda, namun baginya ini hanyalah langkah pertama sebagai seorang yang akhirnya bebas menentukan hidupnya sendiri. Dan film pun berakhir.
Nah, perjalanan Arya Stark ini ngingetin kita kalau sekecil apapun diri kita, kalau punya tekad dan berani memilih jalan sendiri, kita bisa jadi sesuatu yang gak pernah orang lain bayangkan. Luka dan jatuh bangun justru bikin kita makin kuat. Dan yang penting, tetap ingat siapa diri kita. Di sini Arya nunjukin kalau keberanian sejati bukan cuma soal ngelawan musuh, tapi berani terus melangkah walaupun dunia coba menjatuhkan. Nah, jadi gitu guys, alur cerita Game of Thrones dari POV Arya Stark. Nah, kalau kalian mau versi Jon Snow atau Daenerys yang tentunya seru banget, bisa langsung cek link yang udah Mimin sematin di deskripsi atau di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Mimin makin semangat bikin alur cerita lainnya. Saatnya Mimin undur diri, semoga video ini menghibur kalian semua dan sampai ketemu di video berikutnya.